setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku? Selamat pagi saudara-saudara seiman sekalian. Terima kasih buat Tuhan kita boleh bangun pagi ini dan dapat menghirup napas kehidupan. Sebelum kita memulai segala apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, mari terlebih dahulu kita satukan hati dan pikiran untuk bersekutu dengan firman Allah. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga di tempat tinggi. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Engkau melimpahkan segala sesuatunya yang terbaik lewat kehidupan kami, napas kehidupan, dan kesehatan. Ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, materaikan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan dikuatkan oleh Roh-Mu untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ya Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Senin 3 April 2023, yang tertulis dalam Ulangan pasal 32 ayat 10, demikian bunyinya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita menyelusuri setiap perjalanan umat Allah pada masa perjanjian lama hingga perjanjian baru, ternyata begitu banyak menghadapi tantangan dan berbagai pergumulan. Salah satu di antaranya yaitu umat pilihan bangsa Allah terlalu sering meninggalkan Allah dan menyembah Allah lain, sehingga Allah murka dan membiarkan umatnya diperangi, ditawan oleh bangsa-bangsa lain. Namun Nabi Musa sebagai hamba Allah yang setia tidak jemu-jemu mengingatkan dan menasihati bangsa Allah itu agar bertobat dan kembali kepada Allah. Di dalam kitab Ulangan ini, bagi generasi yang pertama, Musa memaparkan orang Israel yang keluar dari Mesir sudah tidak setia selama 40 tahun. Mereka mengembara di gurun. Generasi itu telah meninggal di gurun sebagai akibat semua sungutan dan pemberontakan mereka. Meskipun demikian, Allah tetap setia kepada umat dan mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka bertahan hidup. Tuhan juga menolong mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Atas dasar itulah Musa kembali mengingatkan semua perlakuan yang baik yang diberikan Allah hingga menghantar bangsa itu ke tanah perjanjian
dan jangan lagi menyembah ilah lain. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana suatu pernyataan dan penyertaan Allah atas umatnya dan pada masa sekarang ini, agar selalu setia dan hanya menyembah Allah. Sebagaimana bangsanya, Allah mengelilinginya, mengawasinya, menjagainya sebagai biji matanya. Hidup kita begitu nyaman dan terhindar dari berbagai mara bahaya dan jauh dari rencana-rencana si jahat. Allah menyatakan kuasanya, kasihnya di dalam Yesus Kristus yang mampu menjagai, melindungi seluruh umat yang Dia tebus. Dan hanya dengan darah yang tercurah di kayu salib hingga kita menjadi terselamatkan. Melalui nyanyian Musa ini, suatu pernyataan Allah yang sungguh hebat dan selalu memberi yang terbaik buat umat yang Dia sayangi. Hendaklah iman percaya kita memberi suatu jaminan dan kasih Yesus Kristus selalu menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami. Begitu banyak pun rencana si jahat dan si iblis, tapi Engkau lebih berkuasa menjagai kami dan melindungi kami, sehingga kami di dalam keselamatan mengarungi hidup yang Allah berikan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu lah kami serahkan seluruh kehidupan jemaat dan hamba-Mu. Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang dalam kesembuhan. Engkau Tuhan memberi pengharapan yang dalam keadaan sakit. Sembuhkan Tuhan, berkati makanan obat menjadi kesembuhan. Topang yang lemah, hibur yang berduka. Berkati seluruh pekerjaan mata pencarian jemaat dan hamba-Mu, agar seluruhnya Tuhan menjalani hari-harinya di dalam ketenangan hati, jiwa, dan pikiran. Yalah Bapa di surga, bagi yang kecil biar tumbuh kembang mereka Tuhan yang memberkati. Yang di dalam sekolahan, anak-anak kami yang jauh dan dekat beri hikmat. Dan jagai dia Tuhan, jauhkan segala mara bahaya. Ya Bapa di surga, begitu banyak dosa-dosa kami, ampunkan ya Bapa, dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Dengarlah doa permohonan kami, hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkarya, tetap sukacita. Allah selalu memberkati kita. Shalom. Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah?